Reptilia. Reptilia ini berasal dari kata Latin, yaitu repto yang artinya melata. Reptilia ini dia punya jenis sekitar 7.000 spesies. Terus reptilia ini hidup di darat, ada yang di perairan tawar, ada yang di rawa-rawa dan laut. Tapi reptilia ini cenderung beradaptasi ke kehidupan darat. Contohnya itu kayak kadal, tokek, cecak, buaya, ular, penyu, ataupun kayak kura-kura. Nah, ciri-ciri reptilia ini dia ukuran tubuhnya bervariasi. Terus dia punya kelenjar bau yang di dekat kloaka. Pada kura-kura, kelenjar ini berada di carapax atau plastron. Terus reptilia ini mempunyai 4 ruangan jantung, 2 bilik, 2 serambi. Terus alat ekskresinya sepasang ginjal, hasil ekskresinya yaitu asam urat berwarna putih berbentuk pasta atau bubur. Terus alat inderanya mata, telinga, hidung. Dia punya alat suara yang ada di pangkal trakea. Sistem sarafnya dia punya otak 12 pasang saraf kranial. Terus reptilia ini dia mempunyai beresiko atau mempunyai umur yang panjang ya, dan habitatnya itu lebih banyak di darat dan perairan. Nah, di sini ada struktur ular dan struktur kura-kura sebagai salah satu contoh dari reptilia. Teman-teman bisa melihatnya di PPT juga. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi reptilia. Nah, klasifikasi yang pertamanya itu ada dari ordo Rhynchocephalia. Nah, ordo ini terdiri dari reptilia primitif. Contohnya hewan endemik di Selandia Baru. Habitatnya itu di pulau kecil di Selandia Baru dan dijuluki sebagai fosil hidup. Nah, di sini ada contoh hewannya yaitu tuatara. Ini juga ada strukturnya. Lanjut ke ordo yang kedua yaitu ordo Chelonia. Ordo Chelonia ini dia merupakan bangsa kura-kura. Ya, kura-kura berarti dia punya cangkang juga. Dia bertubuh pendek dan lebar yang dilindungi oleh carapax yaitu cangkang bagian dorsal dan plastron cangkang bagian ventral. Dia ini tidak bergigi, lidahnya juga tidak dapat dijulurkan. Nah, di sini ada gambaran dari ordo Chelonia dan juga ada berbentuk seperti kura-kura raksasa. Nah, selanjutnya adalah ordo Crocodilia, yaitu seperti bangsa aligator dan buaya. Dia punya pangkal lidah dan ada lipatan transversalnya juga. Terus dia tidak punya kandungan kemih. Kaki depannya berjari 5 dan kaki belakang berjari 4, sebagian jarinya juga berselaput. Nah, di sini ada contohnya yaitu buaya Muara, buaya Indonesia, buaya air tawar Papua, buaya India, buaya Amerika. Ordo yang selanjutnya adalah dari ordo Squamata. Ordo Squamata ini dia adalah reptilia bersisik yang dibagi menjadi 3, Sauria, Apis baena dan juga Serpentes. Nah, yang bersisik itu dari Sauria itu contohnya adalah kadal, dan Apis baena itu adalah seperti kadal cacing, dan Serpentes itu seperti ular. Di sini ada beberapa contoh yang kami sediakan dan juga ada gambarnya. Teman-teman bisa lihat di layar PowerPoint. Nah, selanjutnya ada peranan dari reptilia. Nah, peranannya ini ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Nah, yang menguntungkannya itu seperti bisa digunakan sebagai bahan pangan, sebagai obat-obatan, sebagai predator alami. Nah, yang merugikannya itu adalah sebagian reptilia itu mematikan. Contohnya ular yang memangsa hewan ternak, dan bisa ular itu dapat juga membunuh manusia. Baiklah, saya Yohana Pematasari akan melanjutkan pembahasan mengenai Aves. Aves adalah kelompok hewan bertulang belakang vertebrata yang unik, karena sebagian besar Aves merupakan binatang yang beradaptasi dengan kehidupan secara sempurna. Walaupun semua Aves ditutupi bulu dan memiliki sayap, akan tetapi jenis tertentu seperti burung unta, burung emu, atau kiwi tidak dapat terbang. Bahkan ada jenis burung tertentu yang tidak memiliki sayap. Aves adalah hewan berdarah panas. Aves berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Sebagian mereka hidup menetap dan ada juga yang hidup berpindah-pindah atau migrasi. Ciri-ciri Aves. Aves, tubuh utamanya terdiri dari
kepala, leher, badan, dan ekor. Ciri-ciri utama dari Aves adalah tubuhnya ditutupi bulu, memiliki paruh yang sesuai dengan jenis makanannya. Hampir semua Aves mempunyai sayap dan kebanyakan dari mereka juga dapat terbang. Alat gerak seperti kaki pada Aves terdiri dari 4 jari yang digunakan untuk berjalan, bertengger, dan mencengkram mangsa. Aves termasuk hewan berdarah panas. Suhu tubuhnya mencapai 40 derajat Celcius. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya ada yang berwarna, ada juga yang berbintik-bintik. Mereka melindungi telurnya dengan cara membuat sarang. Sebagian besar burung memiliki kerangka ringan atau tulang keropos. Hal ini membuat mereka dengan cukup ringan untuk terbang. Penguin tidak bisa terbang dikarenakan mempunyai tulang yang berat, yang berisi sumsum tulang yang cukup memadai untuk membantu mereka menjaga suhu tubuhnya untuk bertahan di suhu yang sangat dingin. Burung unta memiliki tulang yang berat dan juga kuat pada kakinya. Ini membantu mereka untuk berjalan dan berlari melakukan kehidupan sehari-hari. Aves juga tidak memiliki gigi. Setelah mereka memakan sesuatu, makanan tersebut akan digiling hingga dapat ditelan, dan setelah itu dengan mudah dicerna di lambung dan dimakan. Makanan tersebut keluar sebagai feses. Dari ciri-ciri di atas dapat kita simpulkan, yang pertama, ciri-ciri Aves itu ukurannya bervariasi. Seperti burung pipit dengan burung elang, ukurannya jauh berbeda. Burung elang jauh lebih besar daripada burung pipit. Yang kedua, memiliki paruh yang berbeda. Perbedaan paruh ini berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, memiliki gigi dan lidah yang tidak dijulurkan. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa Aves ini tidak memiliki gigi dan juga tidak memiliki lidah yang dapat dijulurkan. Yang keempat, memiliki mata yang berkembang baik dengan kelopak mata, membran nictitans, dan kelenjar air mata. Aves memiliki sepasang lubang hidung. Yang kelima, bernafas dengan paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara sebagai alat pernafasan tambahan. Yang keenam, memiliki alat suara berupa siring. Dari gambar di bawah ini dapat kita lihat struktur tubuh Aves. Ada garis mata, mahkota, kekang, kumis, dada, jambul, lingkar mata, pipi. Pada bagian belakang terdapat tungging, dan pada bagian samping terdapat sisi sayap, garis sayap. Pada permukaan bawah sayap terdapat garis sayap bulu primer dan bulu sekunder. Sedangkan pada permukaan sayap atas atau permukaan atas sayap terdapat scapular atau speculum. Struktur tubuh bagian dalam terdiri dari paru-paru, kantung udara, empeda, hati, tembolok, jantung, lambung. Itulah mengenai struktur tubuh bagian dalam pada Aves. Struktur tubuh Aves ini meliputi hampir seluruh tubuhnya ditutupi bulu dan kakinya bersisik yang merupakan ciri mirip reptil. Leher fleksibel dan tengkoraknya berhubungan dengan kondilus occipital tunggal. Yang ketiga, ada otak relatif besar dengan corpora striata yang padat, bagian otak yang berfungsi sebagai pengatur perilaku dan insting. Lobus opticus, bagian otak yang berfungsi sebagai penglihatan besar. Rahang bawah terdiri atas tulang-tulang gigi telur yang diperlukan untuk membantu penetasan. Tungkai muka bermodifikasi menjadi sayap sehingga burung dapat terbang. Bagian lengan bermodifikasi menjadi panjang. Jari tengah memanjang untuk menyokong bulu terbang. Terdapat auditory ossicle, tulang pendengaran. Suara yang dihasilkan oleh siring yang terdapat pada dasar trakea, laring pada Aves tidak berkembang rudimenter dan tidak ada pita suara. Jadi pita suaranya digantikan oleh siring. Suhu badannya tetap umumnya lebih tinggi daripada mamalia, yaitu di atas 40 derajat Celcius.
jantung beruang 4 yang akan kita bahas pada sistem peredaran darah. Tulang panjang maupun tulang vertebrae tulang belakang tidak mempunyai epiphysis. Vertebrae cervical tulang leher berbentuk sandal di bagian tengah sehingga leher dapat bergerak leluasa. Tidak mempunyai diafragma, sistem kantung udara yang berkembang dengan baik sangat membantu paru-paru untuk mengedarkan udara ke seluruh tubuh. Telur besar dengan kuning telur yang banyak dan dilindungi oleh cangkang kapur. Pengeraman dilakukan oleh salah satu atau kedua induknya di dalam sarang. Baiklah, itu mengenai struktur dan ciri-ciri pada Aves. Klasifikasi pada Aves ini ada beberapa ordo. Ordo yang pertama adalah ordo Ratites, yaitu burung yang tidak dapat terbang. Contohnya adalah burung unta. Yang kedua ada ordo Galliformes, yaitu burung yang punya kaki untuk mengorek dan berlari. Contohnya ayam kampung atau ayam ras. Terus yang ketiga ada ordo Natatores. Ordo ini adalah burung yang bisa berenang. Dia tuh punya kaki pendek dan di kakinya itu ada selaputnya. Nah, contohnya itu adalah angsa atau itik. Yang keempat ada ordo Gralatores. Ordo Gralatores ini adalah burung yang punya paruh, leher, dan tungkai yang panjang. Contohnya adalah flamingo. Yang kelima ada ordo Coraciformes, yaitu burung yang punya paruh dan kepala yang besar, tungkai pendek. Contohnya adalah burung rangkong. Yang keenam ordo Columbiformes, yaitu burung yang punya tembauk yang besar dan suka biji-bijian. Contohnya burung merpati. Yang ketujuh ada ordo Apodiformes, contohnya walet. Yang kedelapan ordo Oschines. Ordo Oschines ini dia punya suara yang bagus, contohnya burung kenari. Dan yang kesembilan ada Passeriformes, yaitu burung penyanyi, contohnya jalak bali. Yang kesepuluh ada Strigiformes, yaitu burung pemakan daging, contohnya burung hantu. Yang ke-11 Falconiformes, yaitu burung pemangsa, contohnya seperti Raja Wali emas. Yang ke-12 ada Galliformes, contohnya kalkun. Yang ke-13 yang terakhir adalah Casuariformes. Casuariformes ini burung yang tidak dapat terbang, dia punya sayap kecil dan kepala sama lehernya itu tidak berbulu, dan tingginya itu mencapai 1,7 meter. Sistem pernafasan pada burung. Burung memiliki kebutuhan oksigen yang tinggi. Alat pernafasan burung terdiri dari paru-paru dan pundi-pundi udara atau saccus pneumaticus. Pundi-pundi udara ini berfungsi untuk membantu pernafasan, meringankan tubuh, dan menghangatkan organ tubuh bagian dalam. Proses pernafasan burung berbeda saat terbang dan saat istirahat. Pada saat tidak terbang, udara masuk melalui hidung, kemudian melalui tenggorokan dan bronkus hingga ke paru-paru. Pada paru-paru terjadi pertukaran gas. Oksigen diserap sebagian dan sebagian lainnya dialirkan ke pundi-pundi udara sebagai oksigen cadangan. Setelah itu, udara dikeluarkan lagi melalui saluran yang sama. Namun, pada saat terbang, burung kan mengepakkan sayapnya. Burung tidak dapat menghirup udara melalui hidung, karena itu cadangan oksigen pada pundi-pundi udara dikeluarkan ke paru-paru. Pundi-pundi udara dapat diisi kembali ketika burung terbang melayang. Selanjutnya kita masuk kepada sistem peredaran darah pada Aves atau burung. Burung memiliki 4 ruang jantung, sama halnya dengan manusia. Hal ini memungkinkan nutrisi mudah untuk sampai ke seluruh organ tubuh. Juga transportasi oksigen ke seluruh tubuh. Energi ini digunakan oleh burung untuk banyak hal, terutama untuk terbang. Dapat kita saksikan pada gambar bahwa jantung burung itu terdiri atas 4 ruangan, di mana ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Selanjutnya kita masuk kepada sistem pencernaan. Sistem pencernaan Aves. Di pencernaan makanan dimulai dari mulut, lalu masuk ke eksofagus atau kerongkongan, lalu ke tombolok. Di tombolok, makanan akan disimpan untuk sementara. Setelah itu, makanan masuk ke lambung kelenjar, di mana makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim.
Setelah itu, makanan masuk ke empedal. Makanan digiling dan dicerna secara mekanik oleh otot. Lalu makanan masuk ke usus halus, usus besar, lalu ke saluran pengeluaran yang keluar sebagai feses. Selanjutnya kita masuk kepada sistem urogenital. Sistem ini terdiri atas organ kemih dan organa kelamin, yaitu organ kemih terdiri atas ren atau ginjal berjumlah 2, berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua, ureter, saluran dari ginjal yang juga berjumlah 2, menuju ke bawah dan bermuara langsung dalam kloaka. Yang selanjutnya, kloaka adalah suatu ruangan yang tunggal di mana bermuara saluran-saluran kemih, kencing, dan feses. Yang kedua, ada organ kelamin yang terdiri atas ovarium. Ovarium hanya yang sebelah kiri saja. Oviduk atau saluran telur merupakan saluran lurus yang bermuara pada kloaka. Baiklah, itu mengenai sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dan sistem urogenital pada Aves. Peranan Aves dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa lihat dari bidang industri, yaitu digunakan sebagai bahan dasar dari pembuatan shuttlecock, yang dimana di situ menggunakan bulu entok untuk bahan dasarnya, dan juga pembuatan kemoceng yang menggunakan bulu ayam. Terus ada juga obat-obatan yang menggunakan sarang burung walet dan juga telur itik. Terus ada sebagai hiburan, di mana burung-burung yang punya suaranya merdu bisa dilatih dan juga dipergunakan dalam permainan sirkus. Terus ada telur dan dagingnya juga kita bisa konsumsi dan kaya akan protein. Mamalia memiliki kelamin terpisah, fertilasi internal, lubang genital, dan anus terpisah. Hewan jantan mempunyai alat kopulasi berupa penis, dan testis menghasilkan spermatozoa yang berada pada saku skrokum. Ovumnya berukuran sangat kecil. Perkembangan embrio terjadi dalam uterus, menempel pada dinding rahim dengan perantara tali pusat dan plasenta. Cara hidupnya, mamalia melahirkan anaknya dengan cara vivipar dan menyusui anaknya sampai mandiri. Semua jenis mamalia merupakan hewan vivipar kecuali platypus. Platypus ialah hewan bertelur setelah menetaskan anaknya baru disusui. Contohnya adalah bebek. Marsupialia, contoh hewannya adalah kanguru. Setelah anaknya lahir, dia merayap masuk ke kantong induknya, menyusui dalam kantung sampai mandiri. Klasifikasi mamalia. 1. Ordo Marsupialia, yaitu betinanya memiliki kantong marsupium pada bagian perutnya. Contoh kanguru, opossum, kaskus, dan koala. 2. Ordo Insectivora, yaitu mamalia yang menjadikan serangga sebagai makanan utamanya. Hewan tersebut juga bisa memakan cacing atau biji-bijian. Ciri hewan ordo ini memiliki mata yang tertutup, cakar yang besar, telapak kaki pada bagian depannya lebih lebar. Contoh Scalopus sp, Echinocorex albus, Scapanus sp. 3. Ordo Dermoptera, yaitu hewan mamalia yang mempunyai parasut berbulu patagium pada sela-sela 4 kakinya. Hewan ini hewan herbivora yang memakan buah ataupun dedaunan. Contohnya Gacopithecus sp. Yang keempat yaitu Ordo Chiroptera, yaitu mamalia yang bisa melakukan terbang. Di bagian kaki depan serta belakang terdapat membran interdigital. Hewan ini termasuk hewan nokturnal. Contoh hewannya Desmodus sp, Pteropus edulis, dan Myotes sp. Yang kelima, Ordo Prickta, merupakan hewan mamalia yang mempunyai tangan besar dan jari sebagai penunjang kebiasaannya dalam memanjat pohon. Hewan yang termasuk ke dalam golongan herbivora, karnivora, maupun omnivora. Beberapa dari contoh hewannya adalah kera, orangutan, monyet, dan lutung.
6. Ordo Rodentia merupakan hewan mamalia yang tidak memiliki taring sehingga biasanya mereka hidup sebagai pengerat. Hewan yang masuk ke dalam ordo ini dicirikan ialah dengan gigi seri yang tebal juga besar serta dapat hidup di segala macam habitat. Contoh hewannya tikus, tupai pohon, landak, marmut, dan mencek. Nomor 7. Ordo Carnivora merupakan sebuah kelompok mamalia menjadikan daging sebagai makanannya. Ciri dari hewan yang termasuk dalam ordo ini adalah ia mempunyai gigi taring yang tajam, juga cakar yang runcing, yang merupakan alat untuk berburu juga mengoyak daging buruannya. Contoh hewannya adalah singa, serigala, harimau, singa laut, anjing laut, tikus rumah, dan anjing. Yang kedelapan, ordo Lagomorpha merupakan ordo mamalia yang memakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah kelinci. Yang kesembilan, ordo Cetacea. Yang masuk ke dalam golongan ordo ini ialah mamalia yang hidupnya berada di laut. Contohnya Dolphinus delphis. Yang ke-10, ordo Proboscidea. Yang termasuk ke dalam ordo ini ialah semua jenis gajah di semua penjuru muka bumi. Contohnya adalah gajah Afrika dan gajah di India serta di Indonesia. Yang ke-11, ordo Perissodactyla merupakan suatu hewan mamalia yang mempunyai jumlah jari kaki yang ganjil. Contoh hewannya adalah keledai, kuda, dan tapir. Yang ke-12, ordo Artiodactyla. Ciri-ciri dari golongan ordo ini adalah mempunyai jari kaki yang berjumlah genap. Contohnya antelope, jang, benteng, kambing, jerapah, dan unta. Peranan mamalia. 1. Dalam bidang pertanian, dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Contohnya kerbau. 2. Dapat dimanfaatkan bulunya sebagai bahan wol. Contohnya domba. 2. Dapat dikonsumsi. Contohnya susu dan daging. Contoh hewannya sapi dan kambing. 3. Dapat dijadikan sebagai penjaga rumah. Contoh hewannya anjing. 4. Dapat dimanfaatkan sebagai alat transportasi, yaitu kuda dan sapi. 5. Dapat dimanfaatkan sebagai barang kerajinan, yaitu contohnya tanduk yang dibuat sendok. Yang ke-6, dapat dibuat sebagai hiburan. Contohnya permainan sirkus. Contoh hewannya gajah atau lumba-lumba.